Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar al-karimil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah al-hannan wal mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi syafi'atul itam al-mannan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khairil makhluqat wal bariyah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tabarukan wa tafa'alan bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Wa qala aidan yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur ulik nanti pak kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Siwa padang canin ita nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga alhamdulillah wa syukurillah le siang hari makin niki mau ita pada berjetima, mau ita pada berkumpul dalam rangka ta pada bermubakarah mengkaji hukum-hukum syarak le dalam agama Islam sebagai tuntunan dan persiapan tali dalam tapadang gawe ibadah oleh natipa desida Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keribaan junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siwa pada bimbing ngajar ita serta siwa merjuangan agama Islam sini sehingga alhamdulillah syukurillah sampai saat sini mu ita pada nikmatna kemerdekaan Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah le kesempatan makin niki kembali kepada lanjutan kegiatan rutinitas mudzakarah ta dalam rangka kepada mersiapang diri ta le dalam tapadang gawe ibadah ulik natipa Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa jua sita pada gawe lebih-lebih ibadah tanpa disertai dengan ilmu, maka sesungguhnya pegoyan sino ataupun ibadah sino nagin terima ya isi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus setiap ta pada gawe suatu sino lebih-lebih ibadah ulik natipa Allah subhanahu wa ta'ala sino harus narak pondasi dasar keilmuanna sehingga ilmu sini sigin ngarahang ita ketika ta pada gawe ibadah ulik natipa Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan singgawe sopok pogayan atau ibadah ulik natipa Allah subhanahu wa ta'ala tanpa disertai dengan ilmu, tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadah nasino tertolak dinagin terima ya isi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keterangan sebutan naitasi para alim ulama dalam kitab Matang Zubat karangan Syekh Al-Imam Ibnu Ruslan rahimahullahu ta'ala mengatakan wa kullu man bighairi ilmi ya'malu, setiap orang yang melakukan sesuatu tanpa arak dasar keilmuanna a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amal itu tertolak tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu bila al-amalu bila ilmin dhalalun syadid, sesuatu yang dikerjakan, amal yang apabila dikerjakan tanpa ada dasar keilmuannya maka itu adalah kesesatan yang amatnya nyata. Bahkan disebutkan juga dalam riwayat yang lain, al-amalu bila ilmin la yufidu, itu amal si pada gawe atau sopok pokean si pada gawe tanpa narak dasar keilmuanna la yufidu, maka sesungguhnya tidak akan bermanfaat. Akena bermanfaat dan akena bernilai ibadah
ulikna tipa Allah Subhanahu wa taala serta akikna terima ya si Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak tadasarin ya selaku pogayanta sino isi ilmu. Nah ini mudah-mudahan jadi motivasi ta, jadi dorongan ta kita terus pada pacu diri ta untuk ta menggali-gali ilmu tentang masalah agama, apa sih ta pada gawe sino berdasarkan ilmu sehingga apa juga sih ta pada gawe pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, lagi kesempatan sini karena ini adalah tahun baru ya, tahun baru Islam, tepatnya pada bulan Muharram. Muharram sini asal kata haram yang artinya mulia. Maka Muharram itu adalah sighat isim maf'ul yang artinya bulan yang dimuliakan. Muharram karena dia sighat isim maf'ul maka menunjukkan arti di, sehingga dia diartikan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkun muliana si taranin aran bulan Muharram sini sampai larangna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan peperangan le bulan-bulan haram. Le bulan-bulan haram, salah satunya bulan haram itu adalah bulan Muharram. Sehingga dengan singgawi dosa, dengan singgawi salah atau gawe dosa le bulan Muharram sino berlipat-lipat ganjaran dosa si negawi sino. Jadi mentenggawi kemaksiatan le bulan Muharram maka berlipat-lipat dosa icanin neta si Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya ketika taparang gawi sopo kebaikan ataupun ibadah, maka ibadah ataupun kebaikan si tegawi le bulan Muharram sino pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya menunjukkan bahwa kemuliaan syarak le dalam bulan Muharram ya tinggi gati sampai-sampai icanin nita dosa berlipat-lipat isi Allah taala muntang gawe kemaksiatan. Tujuanna ake tajaga kehormatan si taranin alan bulan Muharram sino, ake tajaga-jaga ndak sampai tapada gawe kemaksiatan le bulan Muharram. Nah pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengkaji sedikit pengawalan kajian telesat makin niki tentang masalah sembahyang. Tentang masalah sembahyang yaitu sunat-sunat di dalam salat. Sunat-sunat di dalam salat. Karena ini adalah pembukaan setelah terlibur beberapa bulan, maka terbuka ya dengan bahasan tentang masalah salat. Sehingga salat sini atau sembahyang sini jelasannya si baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, na pingkat manik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Sesungguhnya awal amal ibadah si tagin periksa era le hari kiamat isi Allah taala sino adalah sembahyang katna. Fa in saluha sairu amalih, muna bagus sembahyang sino manik baginda Rasul maka bagus lapu amal ibadah silain. Wa in fasada sairu amalih, sebaliknya muna seda sembahyang sino maka seda amal ibadah silain. Nah ini yang menjadi dasar yang kita betul-betul gati perhatian si aran sembahyang. Nah bagus sembahyang insya Allah bagus amal ibadah silain. Nah jadi kitab kita buka arana kitab Taqriyatus Sadidah yang ditulis oleh Syekh Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Ini ulama Hadramaut ya, ulama Hadramaut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, qala Syekh Sayyid Hasan bin Ahmad bin Salim bin Al-Kaf rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi wa karamatihi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. As-sunanul lati fi athna'il salati. Sunat-sunat sita pada gin gawe le dalam sembahyang, ketika ta pada gawe sembahyang. Jadi temulai yang ya dengan bahasan sunat-sunat sita pada gawe le dalam
sembahyang. Kathiratun jumlah sunat ino ia luwek gati sunat-sunat si perlu pada gawe le dalam sembahyang sino. Tapi angkun luwek na sino terbagilah ia menjadi dua. Wa qad taqaddama annaha tanqasimu ila qismaini, dan sungguh telah terdahulu bahwasana ia terbagi sunat si luwek sini terbagi menjadi dua bagian. Sekian banyak sunat-sunat si pada gawe le dalam sembahyang sino, maka seluruh sino terbagi menjadi dua bagian. Hayatin wa ab'adin. Si pertama adalah hayat, si kedua adalah ab'ad. Si pertama adalah hayat, si kedua adalah ab'ad. Nah, antara hayat dengan ab'ad sini yang berbeda. Munai hayat, makna daripada hayat adalah la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wala yasjudu lisahwi anha wala yabtulus salata alaiha. Si taranin aran hayat sino sunat yang apabila ta tinggalang ya ndik nanya bapang sembahyang ta jari batal. Kemudian ndik taulak gin nulakin na malik muntawah ninggalangna, serta ndik taulak gin ganti ya isi sujud sahwi. Ya ta'aren aran hayat. Yang ulang si ta'aren aran hayat sino adalah sunat yang apabila ta tinggalang ya ndik nagin batal sembahyang ta, ndik tulak genti ya isi sujud sahwi, serta ndik tulak nulakinnya muntawah pada ninggalangna, baik dengan cara sengaja ataupun dengan cara tidak sengaja. Ya ta'aren aran hayat. Jumlahna luwek gati. Muntang adu kitab Fathul Qarib, Kifayatul Akhyar, Fathul Wahhab, kemudian kitab-kitab yang lain jumlah hayat sebutan dalam kitab Fathul Qarib atau kitab Kifayatul Akhyar sino arak 15. Luwek narak 15. Tapi muntang adu kitab sini misalnya dalam kitab ini aja sebutannya sekitar 32 lebih luwek hayat le dalam sembahyang. Munale dalam kitab si lain seperti dalam kitab Hasyiah Qulyubi, bahkan dalam kitab Hasyiah Bujairimi disebutkan jumlah hayat di dalam solat itu lebih dari 70 sampai 70 jumlah hayat le dalam sembahyang. Sampai 70. Naka iya naka terjun bahas ini hayat sini le dalam sembahyang. Kemudian yang kedua, sunat dalam sembahyang sino ta'aranin aran ab'ad. Ta'aranin aran ab'ad. Ab'ad maknanya adalah la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi, sunat yang apabila ditinggalkan la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi, ndik taulak nulakin ya muntawah terlanjur ninggalangna, muntawah terlanjur gawe perdu. Jadi ndik tulak gin nulakinna muntawah munta tinggalang ya muntawah terlanjur gawe perdu. Bal yasjudu lisahwi anha, akan tetapi disunatkan kita untuk menyempurnakannya dengan sujud sahwi. Nah, ngumbe carantang ngadok diri ta sini, carantang ngadok diri ta engko tatau gin cara engko tagin tau ngadok diri ta waktu enta ninggalang ab'ad ini, maka harus tahu ya embembe ya si tarani aran ab'ad le dalam sembahyang. Ab'ad le dalam sembahyang sino luwina arak balu. Jadi ulama mengatakan luwi ab'ad le dalam sembahyang sino luwina arak balu. Le antarana si pertama adalah petokolan tahiyat awal. Nah, petokolan tahiyat awal ini sunat ini. Si kedua bacaan tahiyat awal. Si ketelu bacaan sholawat tahiyat awal. Si keempat sino bacaan wa ala ali le tahiyat akhir. Si kelima sino bacaan doaku kunut. Si keenam sino bacaan. Si keenam sino pembutang doaku kunut. Si kepitu sino bacaan sholawat kunut. Si kebalu sino adalah pembutang sholawat kunut. Nah, si balu ini apabila salah sopok le antara si balu ini si ta tinggalang te yang ditarang gawe na
entah dengan cara sengaja ataupun tidak sengaja, maka ndikna batal sembahyang teh lagun ula ita gin genti ya isi sujud sahwi. Ula ita genti ya isi sujud sahwi. Namun mun dek taman terlanjur gawe perdu, ula ita nulakinnya. Mun tawah terlanjur gawe perdu, maka dek tulak gin nulakinnya. Justru mun tagin tulakinnya batal sembahyang ta. Be contohna misalna hayat abaat si pertama tokol tahiyat awal. Misal waktu enta si sembahyang le rakaat kedua, dek tasa tokol tahiyat awal, selon-selon tagin butang gin gawe rakaat ketelu, pas waktu enta sin jengkeng, dek teman masih gin setengah berdiri, pas ita sin jengkeng gin tagin butang, letonong kok ta ingat bahwa beru dek tara baca tahiyat awal serta dek tara tokol tahiyat awal, maka langsung tulakinnya tokol gawe tahiyat awal no, gawe bacaan tahiyat awal sino serta solawat tahiyat awal ino. Ini kenana di teman terlanjur gawe perdu. Lagun muntawah terlanjur gawe perdu, misalnya wah bangkit ita langan petokol tahiyat awal, ukuran bangkit tasino ukuranna mangkun ukuran tembuteng, mangkun ukuran teruku wah pembuteng ta, mangkun ukuran teruku wah pembuteng ta, agak bongkok wah ita di teman takat, itu sudah masuk kita ke dalam perdu. Karena perdu yang dimaksudkan adalah berdiri, sehingga berdiri dalam sembahyang sino termasuk rukun salat. Maka ruku ino pun setengah daripada berdiri. Maka muntawah mencapai pembutang satasino ukuranna mangkunita si ruku, maka ditekanggu nulakinna tetap takat langsung berdiri. Takat wah berdiri kok baca Fatihah no. Bareh adikan tegenti yaisi sujud sahwi. Ini kenana muntawah terlanjur gawe perdu tinggalang ta abaat ino dek taula nulakin ya. Tapi mun dek taman terlanjur gawe perdu engko ta tinggalang abaat sino tulakin ya. Nah, deh bau sita mahamina. Nah, tiang ulang abaat dalam sembahyang sino luwina raba balu sayyidna petokol tahiyat awal. 2 bacaan tahiyat awal. Si ketelu bacaan solawat tahiyat awal. Si keempat bacaan wa ala ali le tahiyat akhir. Si kelima bacaan doaku kunut. Si keenam pembutang doaku kunut. Si kepitu bacaan solawatku kunut. Si kebalu pembutang solawatku kunut. Nah si balu sini munta tinggalang ya, baik dengan secara sengaja ataupun tidak sengaja, maka dituntut kita atau disunatkan kita untuk menyempurnakannya dengan sujud sahwi selama di taman terlanjur apabila munta terlanjur gawe perdu. Nah, sedikit tentang masalah aparna tahiyat awal, mbeno batas tahiyat awal. Le dalam ilmu fikih antara tahiyat awal dengan tasyahud itu disamakan. Bahkan tahiyat itu nama lainnya adalah tasyahud. Lagun dari sisi arti kata ya berbeda. Kalau dari sisi lafaz ya sama. Dari sisi arti kata berbeda ya antara tahiyat dengan tasyahud. Bedana muna tahiyat itu maknanya adalah at-tahiyatu bimakna at-takrim. Tahiyat itu maknanya adalah penghormatan. Lagun dengan tua lain jam bahasa yangna tahiyat ino artina alu-alu engkan. Oleh sehingga ia jadi alu-alu laik ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Taala, sehingga ketika Nabi enta sampai kepada Sidratul Muntaha, kemudian ke Mustawa, kemudian ke Arash berjumpa dengan Allah, maka Allah Taala bertanya kepada baginda Rasul, bertanya dia apa jauh dekati
jawabna si Nabi ta at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Tahiyat kadu berjawab. Letono langana mulai dengan to'ata atau ulama dulu menyebut tahiyat itu sebagai alu-alu ini. Sebagai oleh-oleh. Namun secara arti kata tahiyat artinya adalah at-takrim. Itu kemuliaan atau penghormatan. Sementara tasyahud artinya penyaksian. Yang umbe kok tarane aran tasyahud karena le dalam tahiyat sino terdapat 2 kalimat syahadat. Nah, terdapat 2 kalimat syahadat. Angkan syahadat ino sebenarnya si taran aran tasyahud. 2 kalimat syahadat ino aran sebenarnya si taran aran tasyahud. Sementara tahiyat sino sampai assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sebenarnya sampai itu entah lapat tahiyat. Tapi secara fikih maka antara tahiyat dengan tasyahud itu disamakan. Nah, sampai batas ta membaca tahiyat atau batas ta pada membaca tasyahud le tahiyat awal sino sampai 2 kalimat syahadatno ino entah ta membaca tahiyat le tahiyat awal. Sementara batas tam baca solawat le tahiyat awal sino sampai lapat Allahumma salli ala Muhammad. Tonon tah batas tam baca solawat tahiyat awal. Namun ulama mengatakan setiap kali ta pada membaca lapat Muhammad, setiap kali ta pada membaca lapat Muhammad yusannu ziyadatu sayyidina. Yusannu ziyadatu sayyidana. Disunnatkan untuk menambahkan lapat sayyidina le setiap aran atau lapat Muhammad. Yang ku membaca solawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga lapat Muhammad itu setiap arak lapat Muhammad sunnat tambahan ya lapat sayyidina. Tujuannya adalah sebagai lisulukil adabi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk akhlak atau adab tipak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gurun doang al mukarrom miteng kita ya apalagi nabi entah. Ya, gurun manusia biasa al mukarrom miteng kita ya. Apalagi nabi entah si lebih mulia daripada sekalian alam yang ku tengenang sayyidina sebagai bentuk sulukul adabta atau sebagai bentuk akhlak taulikna tipak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naletono batas solawat tahiyat awalno sampai lapat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad titik tono batasna. Ndikna sunnatang itan ndik tulak nambahna ngenang wa ala ali sayyidina Muhammad ndek ulak. Ulama mengatakan la yusannu bi ziyadati wa ala ali ila akhir. Tidak disunnatkan menambahkan lapat wa ala ali sayyidina Muhammad le tahiyat awal sino li'annahu takhfifa, karena sungguhnya bacaan tahiyat awal itu tujuannya untuk memperingan bacaan tahiyat, untuk memperingan bacaan tahiyat. Nanti di tahiyat akhir diberatkan bacaan tahiyat itu dengan menambahkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sampai fil alami innaka hamidum majid le tahiyat akhir tauna. Maka cukup membaca sholawat le tahiyat awal sino Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad titik detulak nambahang wa ala ali itu. Nah itu dia abad di dalam sholat. Ini harus terpenting gati pada ingatan. Nah kemudian yang pertama tadi sudah kita bahas tentang masalah hayat le dalam sembahyang. Nah hayat sino luwe gati ya mengkun kat singone
dikatakan katsiratun itu sangat banyak. Kalau di dalam kitab-kitab yang lain termasuk tadi sudah dikatakan dalam kitab Fathul Qarib, kemudian juga dalam kitab Kifayatul Akhyar, itu jumlah hayat dalam sembahyang sebutangna rak 15. Ara 15. Kalau di kitab ini sampai 32, sampai lebih. Bahkan kitab-kitab yang lain disebutkan sampai 70-an jumlah hayat dalam sembahyang. Li antara hayat sino si pertama adalah raf'ul yadaini. Si pertama hayat sino mengangkat tangan. Seki kita angkat umanta atau dedua umanta. Karena lapat yadain itu bentuk tasniyah yang artinya menunjukkan arti dua tangan. Maka yang diangkat itu bukan satu tangan ketika sholat, itu yang diangkat adalah dua tangan. Yusannu fi arba'ati mawadhi'a, disunatkan mengangkat tangan itu pada 4 tempat. Jadi sunat mengangkat umal 4 tempat. Pertama adalah inda takbiratul ihrami, ketika takbiratul ihram sunat mengangkat uma. Jadi waktu enta si takbiratul ihram sino lapat ngenang Allahu Akbar, lapat takbiratul ihram sino si wajib, sementara ngangkat uma sino sunat. Ini pertama kok ta sunat ngangkat uma waktu enta si takbiratul ihram. Yang kedua adalah wa indar ruku'i, ketika tagin pada ruku'. Allahu Akbar inta kan baca takbirno ruku, sunat masih tono tangangkat uma waktu enta si takbir ta si waktu enta si ruku, takbir ta waktu enta si sujud, barang bangkit daripada sujud sampai bangkit untuk melaksanakan rakaat berikutnya dinamakan takbir intiqal. Takbir dalam sembahyang sino luwih narak dua, sai takbiratul ihram, 2 takbir intiqal. Takbiratul ihram hukumna wajib sehingga ia jari rukun dalam sembahyang. Sementara takbir intiqal hukumnya sunat karena ia hayat dalam sembahyang. Ini si kedua angkut ta pada ngangkat uma, yaitu ketika ta pada ruku'. Wa indal i'tidali, kemudian ketika ta pada i'tidal sunat ngangkat uma sambil baca tasmi'. Apa arti tasmi'? Tasmi' sino artinya bacaan sami'allahu liman hamidah. Ya ran tasmi' arana. Sunat masih tono ngangkat uma. Piranda tengah sunat mengangkat uma wa indal qiyami minat tasyahudil awwali, ketika bangkit daripada tahiyat atau tasyahud awal. Ketika terbangkit daripada tasyahud awal untuk mengerjakan rokaat yang ketiga, sunat tangangkat uma sambil baca takbir Allahu Akbar. Nah, sunat ngangkat uma tuh. Wa yafutu waktuha bi intihai takbiri, dan luputlah waktu mengangkat tangan itu apabila takbir itu sudah selesai. Nah, kan tene si penting masih dah pada perhatian piranta mulai ngangkat uma lempat ento ini nih det piranta turunang umanta soanta ngangkat uma ino. Nah ke ndak ta aparna sembarang ngangkat uma. Nah si pertama ingetang engkau ta sunat ngangkat uma ino le dalam sembahyang arah 4 tau sine. Selain daripada 4 tau sine ndak ngangkat uma. Muntagin sengaja ngangkat uma selain daripada 4 tempat ini, maka itu artinya kita menambah pekerjaan, kita nambah pegoyan sembahyang. Ulama mengatakan ziyadatur rukni fi'liyin, apabila tak pada nambah pegoyan sembahyang atau rukun fi'li ini dapat membatalkan sholat. Kan dek tekanggo sembarangan ngangkat uma dalam sembahyang. Pirang kota sunat ngangkat uma arah 4. Sai ketika ta takbiratul ihram, kedua ketika tagin pada ruku, ketelu ketika ta pada i'tidal, si keempat ketika ta bangkit langan tahiyat awal. Selain 4 ini ndak jamak be ngangkat uma, sehingga laun batal sembahyang ta.
yang ngombe kok na batal ba ita rombok pokoyan sembahyang. Hati-hati gati. Ini waktu entasi pada sembahyang. Terus piram ta mulai ngangkat uma, det ngombe caranta pada ngangkat uma waktu enta si ngangkat uma lempat tau sine dikatakan wa yafutu waqtuha bi intihai takbiri. Maka luputlah waktu mengangkat tangan itu ketika berakhir lapat takbir. Entah itu takbiratul ihram ataupun takbir intiqal. Jadi begitu kita mengucapkan Allahu Akbar ya taik wahu mantah. Begitu ya selesai tapat takbir turun wahu mantah. Endak wah selesai kita takbir kok tengangkat uma itu hilang kesunatan mengangkat tangan. Atau sebaliknya ngangkat uma itu julung kok takbir hilang juga. Nar serentak kita ngangkat tak uma, kita mulai ngucapan lapat Allahu Akbar, kita mulai ngangkat uma. Ya selesai lapat Allahu Akbar, ya turun umanta. Sehingga mau kita pahala sunat ngangkat tangan. Ini dikatakan wa yafutu waqtuha inda intihai takbiri, maka luputlah waktu daripada mengangkat tangan apabila selesainya takbir tersebut. Kita selesai takbir ya turun umanta. Kita mulai takbir ya taik umanta. Ngeno deh ya caranta pada ngangkat uma. Ino waktu enta ngangkat uma. Naka ngombe caranta terus ngangkat uma. Waqad jama'a ba'duhum as-sunana allati fiha, dan sungguh telah sebagian di antara mereka mengumpulkan sunat-sunat mengangkat tangan itu dalam sebuah nazom. Ini dalam kitab Nazom Asy-Syaikh As-Sabuni. Dikatakan irfa' yadaika wa biha fastaqbila. Nah ini menjelaskan tentang masalah caranta ngangkat uma. Irfa' yadaika, angkatlah tanganmu. Ya, waktu entah ngangkat uma, angkat umanta. Wa biha fastaqbila, dan dengannya itu hendaklah menghadap kiblat. Berarti waktu entah ngangkat uma ndak nangannya si itu. Harusna ngadap kiblat, memang ini sunat ngangkat uma, tapi ini kelakuan kan. Kelakuan ngangkat uma na andang kiblat lampak umanteno. Ndak na miring, apalagi ngene-ngene Allahu Akbar. Ini setengah ini umanteng kerangkat, merkut dia. Setengah terbuka, setengah menggenggam ngene sih Allah. Ini dan iya ini caranya. Apalagi Allah. Ini dia miring ini. Dek nara menghadap kiblat telampak umanta. Sekalipun ini perkara sunat, laguna harusnya sesuai caranta sino berdasarkan hukum syara. Nah, harusnya menghadap kiblat caranta ngangkat uma, lampak umanta sino menghadap kiblat. Waqshib wa farriq wasiton muhadian bima kaffi mangkiban. Kemudian waqshib, hendaklah tangan itu terbuka, hendak menggenggam, apalagi Allah ngeneng ka isina ragam nu mana di naya ini. Harus terbuka. Waqshib, bukalah tangan kalian. Nah terbuka umanta Allah. Kemudian farriq wa farriq wasitan. Kemudian pisahkanlah antara jari dengan jari. Artinya na bekepit umanta Allah. Ketimana terbuka umanta di nara bergam lagu ndak na bekepit. Farriq na berpisah antara jari dengan jari, tapi ndak na terlalu ngekak lalu Allah. Ndak ngono masih. Mbejai mai idapna. Ini cara ngangkat uma. Kemudian bentuk posisi umanta ngangkat nasino dikatakan muhadian bil kaffi mangkiban. Telapak tangan itu sejajar dengan toakta. Pada bahasa anta toak nih. Lampak umanta ini na sejajar barang toakta. Nah sejajar barang toakta. Ino lampak umanta. Mbeno aran lampak uma ini. Mohon maaf. Ini aran lampak uma. Ini lampak uma. Nah sejajar
narata barang tawakta waktu tasi ngangkat uma. Kemudian wal ibhami udun wahnir ru'usa. Kemudian inan umantasino na sejajar barang gedeng telingan tele bawa bagian bawah. Apa rana gedeng telinga karan ini? Mana ini? Pokok gedeng telinga bagian bawah ini, gedeng telinga bagian atas ini. Wahsin ru'usa, kemudian bagian ujung jari itu sejajar dengan gedeng telinga bagian atas. Inan umanta sejajar barang gedeng telinga tele bagian bawah singko na bekriun dengan nina no. Nah, ko na ngelentong kriun no. Ino na sejajar, kemudian gerigi umanta bagian atas na sejajar barang gedeng telinga bagian atas, sehingga lampak umanta sejajar barang toakta. Ino kelakuan ta pada ngangkat uma waktu ta si pada ngangkat luma le 4 tau sine. De lagu ita si mama muna ita si mama narenggangan sekedi. Narenggangan antara telingan apa narenggangan antara si kunta bareng kelengkek deket susun tono. Narenggangan muna dengan nina na bekepitan sekedi. Naba kepit, mohon maaf carana. Nah agak nganean dengan Nina. Jadi ini himpit ya bekete, ini himpit ya bekete sekedi. No, mulai itu si maman na agak gagaran. Ndak ngane si. Nah ini kelakuan dengan Nina. Muna dengan mama berkelakuan dengan Nina apa rana? Bantong. Berarti kita sembayang dengan cara bantong. Jadi posisi si mama na renggangan sekedi Allah. Nah ini wah ndak na bekepit antara si kunta bareng kelengkek ta. Pada pas anta kelengkek deh. Nah ndak na bekepit si kunta bareng kelengkek na renggangan. Muna dengan Nina kepitan sekedi buat dadana, mohon maaf. Buat dadana bekete no si takbir si dengan Nina. Ndak ngadu kelakuan dengan mama sembahyang. Deh. Jadi dengan Nina manca cara sembahyang Allah. Muna ita si mama agak renggangan. Nah, ini. Jadi dengan Nina bareng dengan mama sino berbeda kelakuan sembahyang le 4 ento. Ulama mengatakan dalam kitab Kifayatul Akhyar apa katna wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Dengan Nina barang dengan mama berbeda kelakuan sembahyang le 5 perkara. Salah satunya ini no beda kono berbeda ita si mama waktu enta simbutang jarak antara nain tasi kanan barang nain tasi kiri sejengkal. Ndak na lebar lalu apalagi dengan angkang ya. Ndak na lebar lalu. Jadi jaraknya antar lampak nain tasi kanan bareng lampak nenta si kiri sino jaraknya sekitar sejengkal. Muna dengan Nina narapetan sekedi. Paling tidak jaraknya antara naik kanannya bareng naik kirinya waktu simbutang paling tidak selampak uma atau na ripetan sekedi. Ino caranta. Muna ita si mama mun bekepit berarti mungkin dengan Nina. Apa rana? Bantong malik karana. Jadi perhatian gak tita si mama caranta sembayang. Ndak na pada caranta sembayang si dan Nina. Memang pada so caranta tapi arak 5 tahun engkau berbeda caranta sembayang antara dengan mama bareng dengan Nina. Ngeno jua dengan Nina no ndak na pada kelakuanna sembayang mangkun dengan maka ngekak ngangkang dengan Nina no misalnya sembayang nanda deh ngagak ripetan sekedi apa rana antara naik kanan barang naik kirina waktu na simbutang barang na ripetan antara siku kananna barang siku kirina barang buat dadana waktu na si takbir ngangkat uma. Ini caranta. Ini kelakuan ta ngangkat uma. Kemudian piranta mulai ngangkat uma waktu ta si takbiratul ihram. Inda takbiratul ihrami fayabda'ur raf'a inda ibtida'it takbir. Hendaklah mengangkat tangan, mulai mengangkat tangan itu ketika lapat takbir dimulaikan.
Ketika lapat takbir temuliang wah mulai ita ngangkat uma. Ndak wah selesai takbir ku ngangkat uma ndene iya ino. Ndene iya carana hilang kesunatan mengangkat tangan. Sekalipun perkara mengangkat tangan sini adalah perkara sunat. Lagun ita meta cara sesuai dengan syarat non. Nah pas ita mulai ngelapatang takbir no ita mulai ngangkat uma. Ndak sampai wah selesai takbir ku ngangkat uma ndak. Fayabda'ur raf'a inda ibtida'it takbiri, maka hendaklah mulai mengangkat tangan itu ketika mulai melapatkan takbir. Wa yunhihi bi intihaihi, dan mengakhirkan mengangkat tangan apabila berakhir lapat takbir. Artinya turunang tawah umanta munawah selesai lapat takbir no deh ya caranta pada ngangkat uma. Sementara waktu enta si ruku ngumbe caranta fayabda'ur raf'a bi ibtida'it takbiri, maka hendaklah mengangkat tangan ketika ruku pada saat kita memulaikan melapatkan takbir intiqalno. Pas ita takbir intiqal mulai wah ita ngangkat uma. Fa idza hudhiya kaffahu mankibaihi inhina madat takbiro ila istiqrarihi fir ruku'i, maka sampailah ita piranta selesai takbir sampai na nepeng peruku ta. Mumbang kun nepeng bongkor ta lurus barang otak ta, nain umanta pegal ta keketut ta sampai na tono entah ta nangano posisi ta engko ta jera takbir. Ino waktu enta si pada ruku. Lagu ba caranta takbir waktu enta si takbiratul ihram ngangkat uma, caranta ngangkat uma waktu enta si takbiratul ihram barang waktu enta si ruku sino naga bedayan sekedi. Munta takbiratul ihram no makul singone na sejajar ujung-ujung jari umanta barang gedeng telinganta bagian atas. Kemudian inan umanta na sejajar barang gedeng telinganta bagian bawah. Kemudian lampak umanta na sejajar barang toak. Ini caranta takbiratul ihram. Caranta ngangkat umat takbiratul ihram. Munabau selain daripada takbiratul ihram, mengangkat tangan selain daripada takbiratul ihram nabawaan isita. Mana-mana ledadang kok ngangkat umat. Tujuannya adalah litafriqi bainal fardi was sunnati, untuk membedakan antara fardu dengan sunnat. Perduna adalah takbiratul ihram. Mbe sunat takbir intiqal. Jadi akhirnya beda sekali na bawaan lah sita ngangkat uma waktu enta si takbir intiqal. Sementara waktu enta takbiratul ihram na mangkun penjelasan singone na sejajar gedeng telinga atas barang jari-jari bagian atas. Ino ya si pertama caranta pada ngangkat uma. Ino si pertama ngono sunat hayat, yaitu mengangkat tangan. Ulang, pira engku ta sunat ngangkat uma le dalam sembahyang? 4. Sayyidina ketika takbiratul kedua ketika taruh ruku, ketiga ketika ta'ati, keempat ketika ta bangkit langan tahiyat awal. Nah ingatang ini 4 untuk ta ngangkat sunat ngangkat uma. Selain daripada itu ndak ngangkat uma sehingga rombuk ta pegoyan sembahyang lun ini kadang-kadang nyebabang laun sembahyang ta jari batal. Jadi ndik ta kanggo semele-mele ngangkat uma le dalam sembahyang ara aturan. Nah, kering sekedi ya. Ini terakhir mah. Kemudian si kedua sunat hayat adalah wad'ul yadil yumna ma'a asabi'iha ala qu'il yusra qabidan. Itu meletakkan tangan kanan beserta jari-jarinya ala qu'il yusra qabidan, di atas pegelangan. Aran siaran ku' sino ini bahasa Arab. Ku' artinya adalah huwal azmu fil yadi. Ku' sino artinya lah huwal azmu fil yadi, yaitu tulang si bekejebul. Pada bahasa anta bekejebul. Tolang si bekejebul le bagian umanta. Baik kira-kira tolang si bekejebul le bagian umanta, le petekenan umanta atau mata umanta kanana.
Itu arti ku'. Nah, maka cara anta bersedekap sino meletakkan tangan kanan beserta jari-jari tangan kanan ala ku'il yusra qabidon le atas patekenan umakirinta qabidon dalam keadaan menggenggam. Ini dua tono. Pertama ta bersedekap teletaang kananta beserta jari-jari tanganta le patekenan umanta tenen tona. Ndik nantene apalagi ta si kuntek nih sedekap. Ini bersedekap masih. Tapi cara anta bersedekap le sembahyang sesuai dengan aturan sebutan teh ulama, bahkan dalam hadis le petekenan umanteng kok na beragam umakanan teno. Ndik na beragam tene. Ndik na beragam tene, apalagi beragam tene. Nah, jadi le petekenan umanta. Kemudian posisi umanta si bersedekap qabidon harus na beragam. Genggamna regemna petekenan umakirinta. Ndik nangane. Ndik nangane. Ini ndik na beragam maran ini. Tapi na beragam. Terus lembeng ku teletaang ya sedekah pantai ini. Sedekah pantai ini lembeng ku tokolangnya. Apakah le dadan ta? Apakah le kelengkek ta? Apa le pusat ta? Atau le bawa na malik? Maka disebutkan laha asfalas sadri. Bagi sedekapan itu posisinya asfalas sadri. Apa arti aspal? Bawa. Apa arti sodar? Dada. Le bawa dada engkau tatokolang sedekah panta lagun le atas pusat. Le bawa dada le atas pusat. Ndak le bawa pusat. Apalagi le bawaan ini malik. Ndak. Jadi dia tulang jaga ini darap dengan payah dan ganggu nama tele dalam sembahyang. Jadi cara antasino le letaang atau letaang tokolang sedekah pantai no le bawa dada le atas pusat. Tono engkau posisi enta bersedekap. Kanggo kena miring aning kanan, miring aning kiri atau ngene. Ngene misalnya kitab menjelaskan atau ulama dan bahkan hadis menjelaskan itu posisi bersedekap ino le bawa dada antone beju. Le bawa dada. Lagun ingatan makunkan singone umanta ini ngeregem petekenan umanta. Ndikna apa bahasa antene? Betak atau apa hasta. Ini aran betak. Ini aran betak deh. Nah, ini hasta rana. Ndak jo hasta, ndik tanjo hasta tapi petekenan umanta. Ya makna ku sino artinya petekenan uma. Nah, kemudian dijelaskan juga ini ada penjelasan catatan kaki ini di bawah. Ini dikatakan waqala ba'duhum dan sebagian telah mengatakan ulama sebagian telah mengatakan yumiluha ilal yasari fawqal qalbi. Boleh agak condong posisi bersedekap ino, bersedekap boleh agak condong ke arah kiri menghadap ke hati. Artinya bau ne bekerti sekedi. Ini ngone sebutang ta le bawa dada bau ya kat sekedi yumilu enggakna. Yumilu ilal yasari fawqal qalbi boleh agak condong ke kiri sedikit di atas hati. No, tene. Lagu ndak na santara ngone pangkol. Mangkuni dan nyeret kelewang dong no, misalnya ndak. Jadi natene karena posisi hati itu posisi atentasino dua jari le bawa susuki kiri. Tonong ko ate menurut penelitian ulama. Posisi ateno dua jari le bawa susuki kiri. Tenento na dua jari. Maka bau ya condong sekedip sedak kepanta beketik. Lagu ndak santer lalu ngono maka nek kelengkek ngono konen de etenean yang ngumbe kok na sunat le atas atenteng kok ta pada nokolang sedak kepanten dikatakan li annahu mahallun niyati wal ikhlasi wal khusyu'i karena sungguhnya hati itu tempat niat tempat khusyuk dan tempat ikhlas.
Jadi ate sino engko na tokol niat, ate sino engko na tokol khusyuk, ate no pun engko na tokol ikhlas. Yang ku ta tokolang sedekah pantal tono sunat. Tapi yang kata ulah itu misal ulah idaptan no kolang letono banding masalah le bawa dadano untuk ulu ya. Itu hanya perkara sunnah. Jelas ini Ibu? Nah deh, jadi pendengar rantai ini kadu ya ini sesuai dengan syarat ajarannya tesi agama. Kemudian berikutnya si ketelu sunat hayat dalam sembahyang sunat adalah an-nazru ila maudhi'is sujudi. Hendaklah memperhatikan atau mengarahkan pandangan mata itu ke tempat sujud. Jadi di tekanggo ngandang julu. Apalagi donga. Le dalam hadis sebutannya si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai liulae le dalam sembahyang apalagi donga atas tipak langit le dalam sembahyang mohon maaf era angkatna susukna matana le hari kiamat si Allah taala. Akan caranta sembahyang waktunta si sembahyang nu arahkan pandangan mata itu ke tempat sujud dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan maksudnya baik ino ketika ta berdiri, ketika teruku, lebih-lebih ketika ta pada sujud. Arahang pandangan mata ke tempat sujud. Ini juga termasuk perkara sunat. Walau shalla khalfal ka'bati aw khalfa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayanzuru ila maudhi'is sujudi mutlaqan. Sekalipun tak pada sembahyang lemudin Ka'bah ataupun tak sembahyang lemudi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata ta hidup le zaman Nabi, sembahyang ita lemudin Nabi berarti ta jadi makmum, Nabi ta jadi imam. Maka fayang zuru ila maudhi'is sujudi mutlaqan, maka hendaklah memperhatikan atau mengarahkan pandangan mata itu ke tempat sujud secara mutlak. Sekalipun ta sembahyang lebudin Nabi, padahal tenggita perawakan Nabi no ibadah. Kemudian sekalipun juga sholat di belakang Ka'bah, padahal tenggita Ka'bah itu juga ibadah. Tapi kalau di dalam sholat arahkan pandangan mata ke tempat sujud itu secara mutlak harus ta andangang matanta tipa arah tasi pada sujud. Sekalipun tak sembahyang lemudin Ka'bah ataupun sembahyang lemudi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andai kata ta hidup le zaman Nabi. Nah, tonon deh. Jadi ndak liulai adik-adik atau bapak-bapak, ibu-ibu, ndak liulai waktu tasi sembahyang arahkan matanta pandangan matanta tipa untuk tasi sujud. Illa inda qawlihi illallah, kecuali ketika pengucapan illallah waktu tahiyat awal bareng tahiyat akhir. Kecuali ketika tengenang illallah waktu baca tahiyat awal bareng baca tahiyat akhir. Baik karena lapat illallah waktu baca dua kalimat syahadat asyhadu alla, itu kan ini baca tahiyat awal atau tahiyat akhir. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah ino kenana. Nah letono ja surutna ita lio telunjuk umantano sinunjuk. Dait piran tengangkat tunjuk waktu enta si tahiyatno waktu enta ngenang illallah. Jadi bang oke. Gebang motor lekong ngebang kering kedi dang kering seki nih. Nah jari waktu enta sing ngangkat atau waktu enta ngangkat telunjuk taino waktu enta sing ngucapang illallah. Terus waktu enta sing ngangkat telunjukna arahang pandangan mata enta tipa tunjuk ta hanya letono kok ta kanggo liu lain selain daripada liu untuk ta sujud. Berarti sebelum ta nunjuk ino maka pandangan mata enta le pesujudan ta. Maka waktu enta sinunjuk asyhadu alla ilaha illallah ya taik umanta ya ta arahang pandangan mata enta tipa umanta si nunjuk ino. Tujuan apa? Tangi syaratang nenek si seki.
Lagun caranta nunjuk harus selapu umanta menggenggam kecuali telunjuk umanta. Ndak nangane asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini berarti ndak nara menggenggam. Nabi dalam hadis sebutangna Nabi ketika bertelunjuk atau berisyarat Nabi menggenggam semua jarinya kecuali illa sababahu, kecuali telunjuk jarinya. Kecuali telunjuk jarinya. Tujuan apa? Selapu umanta si menggenggam sini isyarah ita napiang selain daripada Allah. Kemudian umanta si nunjuk arak sopo ne isyarah nenek si sopo. Lagun sopo na nenek, sopo na Allah Ta'ala dikna pada mangkun telunjuk ta. Telunjuk ta ini berlapis-lapis, arak kulit bagian luar, arak empak bagian dalam, arak darah, arak urat, arak tolang, arak sumsum. Allah Ta'ala laysat murakkaban min ajazain muta'addidatin. Ndikna bersusun-susun isi bilang-bilangan. Allah Ta'ala hanya isyarat. Nah maka waktu entah si pada nunjuk piran kau tangakat umma illallah. Lapat illallah kau tangakat umanta. Terus pirang taturunangnya disebutkan illallah fayanzuru ila muhallilati ila ayyusallima. Maka hendaklah memperhatikan telunjuk yang berisyarat sampai salam. Ila ayyusallima sampai ita pada salam. Pas ita salam, tagin salam turunangnya terus telunjuk ta. Entah na buek tahiyata ataupun dek naman entah na buek tahiyata ataupun wah selesai wah tahiyata maka turunang umanta. Biasanya wah julu buek tahiyatan kona salam imam kan maksudnya. Maka tetap kita masih nunjuk gitu. Pas ya salam imam baru na turun telunjuk ta. Kemudian arah matan tertulak malik menghadap kepada arah pesujudan kecuali waktu entah si salam baru ta ngengak kiri, ngengak kanan, ngengak kiri. Nah iya ini caranta pada gawe diri ta le dalam sembahyang. Kah ini julu kah enggak na belo lalu sang arak ta pada diskusi yang kah. Mungkin arak pertanyaan lah ibu-ibu, anak-anak bapak-bapak. Nah, ta pada begilir-gilir baru ita muni ba kareng idap so muni na kakak. Ya. 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 Enggak na? Ai, ini julun deh. Ini lampak kadus ngumbe hukum ta pada pedem dalam sembahyang atau menjemang mata. Ini termasuk sunat juga di dalam sholat. Yang keempat, apa ongkatna? Fathu basarihi wa adamu tagmidhihi tula salatihi. Itu membuka pandangan mata dan tidak menutup mata sepanjang sholat. Jadi sunat ta pada buka matanta, kemudian tidak menutup mata sepanjang sholat. Entah ino dalam suasana gelap gulita ataupun dalam suasana terang, ndek tulak gin pedem. Tapi harap penjelasan ulama, nengka ngumbe hukumna ta pada pedem sembahyang lagu ndek tengantok, hanya ita pada mendemang mukanta. Sebutangna yaitu apa ongkatna waqad yajibut takmildu kama idza kana amamuhu nisaan ajnabiyatan. Dan terkadang-kadang wajib hukumnya memejamkan mata seperti apabila ada seorang perempuan asing di depannya ketika sholat. Misalnya bebajangan cewekna le juluna. Maka munara dengan nina sita halal sita nikahin waktu entah si sembahyang le julun tentukna wajib ongkatna ta pada pedemang matamta. Tujuan apa? Li ijti apa kan? Untuk menghindari fitnah. Li ijtina bil fitnati minan nisa'il ajnabiyati. Untuk menghindari fitnah dari perempuan yang asing itu. Karena fitnah memejamkan melihat perempuan yang akan menimbulkan fitnah itu lebih besar hukumnya daripada ta pada mendemang
matanta. Maka waktuna le dalam kondisi yang seperti itu munara dengan nina si halal tenikahin, lebih-lebih cewek tele julunta sembahyang, wajib hukumta pada nutup matanta. Wajib, karena saya nggak khawatir itagin timbul fit dan dek cewek nah dang pikirang apa cang ku mereka bacaanku sembahyang, ku mereka apa gerakanku sembahyang kayak paranang aku khusyuk ini bela dalam hati nah urung kita pai sembahyang. Kemudian yang kedua hukum tamajebang mata waqad yusannu kama idza kana amamahu ma yashtaghiluhu, dan terkadang-kadang sunat hukumnya memejamkan mata seperti apabila ada sesuatu di depan pandangan kita itu menyibukkan hati kita untuk ingat kepadanya, lale jadina atenta. Seperti misalnya waktu enta sembahyang ngadu tiper, biasa tiperna apa tulisannya? Kapal layar, ini kan? No. Wahida medasangna tulisan tiper ini, kapal layar na. Waktu na sembahyang, gitana tulisannya no, muniatena kapal layar. Ini misalnya no, muniatele dalam sibuk jadi atina mikirang kapal layar no, ngumbe je carana belayar kapal ini. Sibuk atina mikirang tulisan ini, maka letono sunat hukumna pada majemang mata. Ndik na wajib letono aja, tapi sunat. Pirana wajib munara dengan nina asing le julun ta. Siaran dengan nina asing ini ndik na dengan bule, ndik na dengan Jepang. Siaran dengan nina asing dengan si halal tenikahin. Katakan cewek ta, batur ta, pokoknya si halal tenikahin kah yang bukan mahram ta ino kenana wanita asing. Letono aja wajib hukum tam pada majemang matanta. Tapi munara sesuatu si mina ita sibuk atenta gin mikirangna, misalnya tulisan maupun kat bisi beru tiper tulisanna kapal layar inangano, maka letono aja sunat hukumta pada majemang matanta. Kemudian si ketelu hukum majemang mata pakadus wa yakunu khilaful aula idza kana li ghairi hajatin, dan terkadang-kadang menjadi hukumnya khilaful aula. Apa arti khilaful aula? Bertentangan dengan keaulawan atau keafdolan suatu amal, atau sebut juga dia dengan istilah makruh. Makruh ya pada menjemang matan tak mundik nara hajat si ta benarang isi syara. Apa arti hajat ini? Alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Aduh kah ibuku melengkat nah. Ku pedem be langan bro takbir sampai na salam ya pedem diri. Tetap so yang baca Fatihah dia ngantok je lagu ya pedem. Bare waktu na salam ku na meleng. Letono aja makruh hukumna atau ta'aranin dengan istilah juga khilaful aula. Itu deh. Nah ini 3 hukum ta pada majemang mata. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu ndak sembarangan pada majemang mata. Kita hukum no, ini hukum ta munara majemang mata munara ini hukum ta. Ara Malik, ara ibu-ibu, coba berketuan juli ibu-ibu. No. No kaji lo. Ida berketuan? Ya apa ini? Oh, kita ngulangin berarti. Secara fikih atau secara tasawuf ini? Secara fikih. Oh ya. Mbak karena secara tarekat ke hakikat ke kananta. Nah jadi batas tam baca tahiyat bareng batas tam baca salawat baik le tahiyat awal ataupun tahiyat akhir batas ta muna baca batas bacaan tahiyat sino entah 2 kalimah syahadat no belang temulai gambaranna at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inon tahiyat no. Inon tahiyat. Sementara entah solawat no. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inon tah batas wajib solawat le tahiyat akhir. Le tahiyat akhir. Sementara bacaan wa ala ali sayyidina Muhammad ino hukumna sunnat. Tarane ran sunnat ab'ad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim mubarik ala sayyidina Muhammad sampai fil alami innaka hamidum majid. Ino hukumna juga sunnat. Entah wajibna andai kata misalnya andai kata ya katakan ya sakit todok ta. Ya sakit todok ta ini ndek tebau piki suwe ngeraos. Nah, maka waktu enta simbaca tahiyat akhir baca eta sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Entah tonong kata baca karena muntagil lanjutan seleke sakit misalnya helata ndek na masalah sampai tonong kok ta salam pertama, salam kedua sah wa sembahyang ta. Sehingga tarombong wa ala ali sayyidina Muhammad sampai fil alami innaka hamidum majid hukumna sunnah. Deh, jelas ini? Nah, kan mudah-mudahan deh. Harap Malik. Oke, ya wahai penande. Baina wah jelas yang penting tumben ini ibu-ibu. Apa ngerawas ini syukur ini ibu inanta si sepuh nih si sepuh ngawalin pertanyaan mudahan le bulan-bulan berikutnya nalui elok dengan nina nu bekatuan kan. Ini mbet barokah dengan inanta si agak sepuh atau si senior. Mudah-mudahan berikutnya nalui bekatuan ndak naila-ila ibu-ibu no bekatuan. Ake na jelas embe keluhan ta, embe kekurangan ta, ake ta jelas nau ya. Oke, sampai itu aja dulu. Ini wah tama waktu, ini wah jam 12 lebih telung dasa siwa menit. Nah, ndak taswi lalu karena setelah ini arak kegiatan masih arak dengan ninggal tok le liwatan pucat. Ya, liwatan pucat timu arana le dekat Lemor. Desa Bebidas. Oke, sampai itu dulu. Mudah-mudahan apa sih tawah kaji bermanfaat. Mudah-mudahan taicanin barokah si Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum tak pada akhirin, sila tak pada nunas sekolah Fatihah tipa Allah Subhanahu Wa Taala tahdihang. Si pertama tipa selaku gurunta siwa pada bimbing ngajar ita baik si masih hidup ataupun siwa meninggal dunia. Lahumul Fatihah. Si kedua tipa selaku semeton jarinta ina ama papu balu anak bija jarinta di seluruh keluarga teh siwah pada julum bilin ita. Mudah-mudahan teh canin ya tempat yang lapang di dalam kuburna tampuni segala macam dosa khilafan dan kealfaanna. Dit mudah-mudahan talipat ganda yang amal kebaikan serta ibadahnya si Allah Ta'ala. Wabil khusus tipa almarhum amanta ama sumiyati lahumul Fatihah. Si terakhir tipa selaku semeton jarinta si lalu merantau meta rezeki baik tipa luar negeri ataupun dalam negeri. Mudah-mudahan teh icanin kesehatan keafiatan insyaallah taala. Mudah-mudahan icaninnya luasang rezekina murahang rezekina insyaallah taala. Dit mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah taala. Lahumul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sila pada akhirin isi doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mannan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang jelema